got so motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Hak asasi manusia yaitu sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia ini berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling berhubungan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah atau sudah dikasih oleh Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia yaitu hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Yang kedua, menurut John Matterson, hak asasi manusia yaitu hak-hak yang ada pada diri manusia. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir di dunia. Yang keempat, menurut Prof. Querjoro, hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat dipisah. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak pribadi, di mana hak pribadi ini berhubungan dengan kepribadian seseorang. Yang kedua, hak politik, di mana hak politik ini mencangkup kepolitikan dalam diri seseorang. Yang ketiga, hak ekonomi, di mana hak ini menyangkut individu dalam hal perekonomian. Yang keempat, hak peradilan. Hak peradilan ini memperoleh perlakuan yang sama kepada setiap orang. Yang kelima, hak sosial budaya. Hak ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, hak hukum, di mana hak hukum ini kependudukan sama dalam hal hukum dan sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat universal, di mana sifat ini menjelaskan setiap orang memiliki hak tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan ras, suku, agama, dan bangsa. Yang kedua, bersifat hakiki. Maksudnya di sini tiap manusia memiliki hak itu sejak manusia itu lahir. Yang ketiga, sifat utuh, di mana tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat diganggu gugat. Yang keempat, sifat tetap. Sifat tetap ini artinya tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Yang kelima, bersifat kodrati, di mana pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kesimpulan dari materi saya yaitu HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara,
HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi sarannya di sini kita sebagai makhluk sosial harus memperjuangkan dan mempertahankan HAM kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.